Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah kami yang berjudul Memilih Pimpinan Wanita dalam Perspektif Islam. Saya sendiri, Ican Muhammad Maulana, dan teman saya di sini Ahmad Maulana Yusuf. memilih pimpinan wanita dalam perspektif Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, peran wanita selalu mendapat tempat yang penting, meskipun dalam beberapa aspek kehidupan sosial budaya, wanita seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih terbatas. Salah satu isu yang terus berkembang dalam masyarakat modern adalah pemilihan wanita sebagai pemimpin dalam lingkup politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, seringkali muncul pertanyaan mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap wanita yang menjadi pemimpin. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari ibadah hingga muamalah, memberikan pandangan yang sangat jelas mengenai posisi wanita dalam masyarakat. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemampuan dan potensi wanita untuk memimpin. Meskipun dalam beberapa riwayat terdapat perdebatan tentang batasan-batasan tertentu dalam hal kepemimpinan. Namun pada dasarnya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban yang menyangkut tanggung jawab sosial dan kepemimpinan, asalkan mereka memiliki kualitas dalam kemampuan yang memenuhi syarat. Dalam sejarah Islam, ada beberapa contoh menunjukkan bahwa wanita dapat memimpin dengan bijaksana dan adil. Salah satu contoh yang terkenal adalah kepemimpinan Ratu Saba atau Bilqis yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Meski bukan seorang pemimpin dalam konteks negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, cerita tentang Bilqis menunjukkan bahwa perempuan dapat memimpin dengan kebijaksanaan dan kemampuan yang luar biasa. Namun dalam konteks modern, terutama dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam berbagai bidang kehidupan, banyak ulama dan tokoh Islam yang menyatakan bahwa Islam lebih menekankan pada kemampuan individu, bukan gender, dalam menentukan kelayakan untuk memimpin. Pandangan ini semakin banyak diterima khususnya dalam masyarakat yang menghargai kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Dengan demikian, latar belakang pemilihan pemimpin wanita dalam perspektif Islam harus dipahami dalam konteks nilai-nilai Islam yang lebih luas, yang menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan kompetensi. Sebagai sebuah agama yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika, Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan integritas tanpa memandang apakah pemimpin tersebut seorang wanita atau pria. Pengertian pemimpin. Konsep pemimpin berasal dari kata asing, yaitu leader, dan kepemimpinan atau leadership. Pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pemimpin dapat bersifat resmi atau formal dan tidak resmi atau non-formal. Nah, di sini dijelaskan pengertian menurut para ahli. Ada ahli dari luar negeri dan ahli dari Indonesia. Di sini ada Rothit tahun 1935. Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some goal which come to find desirable. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Dan di sini juga ada G.L. Freeman, Eckhart Taylor. Leadership is ability to create group action toward an organizational object
and cooperation from each individual. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli Indonesia, Wahjo Sumijo tahun 1987 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Sutarto tahun 1998. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja yang telah ditetapkan. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin dalam Pendidikan menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat atau pengikutnya ke arah mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kepemimpinan. Sini dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli yang dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing definisi kepemimpinan berbeda menurut sudut pandang penulisnya. Namun terdapat beberapa kesamaan, yaitu pandangan memengaruhi orang lain untuk mencapai atau melakukan tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. Jadi, kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep pemimpin dalam Islam. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang didasari atas nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dalam Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalannya. Kepemimpinan yang baik menurut perspektif Islam. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan dari pemimpin organisasi tersebut. Karena sebagai pemimpin, dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang baik. Profesionalisme pemimpin menjadi syarat mutlak terwujudnya organisasi yang berdaya saing tinggi. Kalau pemimpin yang memimpin organisasi pasif dan miskin ide, maka organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan posisi pemimpin. Sebaik apapun sistem yang dibangun, kalau pemimpinnya buruk, maka akan sulit melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini urgensi mengembangkan kualitas pemimpin agar mampu memimpin organisasi secara dinamis, kompetitif, produktif, sesuai dengan tantangan zaman. Nah, jadi dalam suatu organisasi, dinilai sukses atau enggaknya bergantung terhadap kepemimpinannya. Jadi pemimpin yang bagus, maka negara itu juga akan bagus.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad. Oke, terima kasih Pak Ican atas paparannya. Izin melanjutkan dan sebelumnya izin off cam juga karena di sini mati lampu gitu Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan. Prinsip-prinsip dalam kepemimpinan Islam. Di sini ada lima aspek ya. Yang pertama, prinsip saling menghormati dan memuliakan sebagaimana Allah telah memuliakan manusia. Keduanya, prinsip kebebasan. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip persamaan. Kelima, prinsip perlakuan yang sama. Oke, next question. Oke. Yuk, lanjut, Pak. Pandangan ulama memilih wanita sebagai pemimpin. Pandangan ulama mengenai wanita sebagai pemimpin beragam, tergantung pada inter interpretasi mereka terhadap Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip fikih Islam. Pandangan yang melarang wanita menjadi pemimpin sebagai ulama yang menolak kepemimpinan wanita biasanya merujuk pada hadis berikut. Tidak akan bergantung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 4 4425. Mereka menafsirkan hadis ini sebagai larangan mutlak bagi wanita untuk menjadi pemimpin, terutama dalam jabatan tinggi seperti kepala negara. Pendapat ini dianut oleh ulama seperti Imam Al-Tabari, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dasar pemikiran mereka. Kepemimpinan membutuhkan keputusan tegas yang dianggap lebih sesuai dengan sifat laki-laki. Tanggung jawab tanggung jawab berat dalam kepemimpinan termasuk perang dalam keamanan negara dianggap lebih sesuai bagi laki-laki. Tentunya syariat dalam pembagian peran di mana laki-laki lebih dominan dalam urusan publik dan wanita lebih berperan dalam ranah domestik. Selanjutnya, pandangan yang membolehkan wanita menjadi pemimpin sebagai ulama modern dan kontemporer berpendapat bahwa wanita boleh menjadi pemimpin dengan beberapa catatan tertentu. Mereka mengajukan argumen sebagai berikut. Hadis di atas bersifat kontekstual, yaitu merujuk kepada peristiwa khusus terkait kepemimpinan putri raja Persia, bukan larangan mutlak. Al-Quran tidak secara eksplisit melarang kepemimpinan wanita, bahkan kisah Ratu Bilqis dalam dalam surah An-Naml eh, surat 27 ayat 23 sampai 44 menunjukkan bahwa seorang wanita dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Sejarah Islam mencatat banyak peran kepemimpinan wanita seperti Aisyah. Next. Pendapat ulama yang membolehkan wanita sebagai pemimpin. Sebagai ulama berpendapat bahwa wanita boleh menjadi pemimpin dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintah,
dengan beberapa syarat. Pendapat Islam dan konteks sosial yang berkembang. Dalil dari Al-Quran, kisah Ratu Bilqis, surah An-Naml ayat 23 sampai 20 sampai 4. Dalam Al-Quran, Ratu Bilqis disebut sebagai pemimpin yang bijaksana, demokratis, dan berhasil memimpin rakyatnya dengan baik. Allah tidak Allah tidak mengecam kepemimpinannya, bahkan Nabi Sulaiman menerima kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin yang sukses. Ayat tentang kesetaraan dalam amal dan kepemimpinan, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dalam masyarakat, termasuk dalam kepemimpinan. Pendapat ulama yang melarang wanita sebagai pemimpin. Sebagai ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam urusan pemerintah, terutama sebagai kepala negara atau hakim dalam perkara pidana. Pendapat ini didasarkan pada dalil Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih Islam. Dalilnya di sini satu, dalil hadis. Hadis yang sering dijadikan dasar utama adalah tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 4425. Ulama yang melarang kepemimpinan wanita menafsirkan hadis ini sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk menduduki posisi pemimpin utama seperti kepala negara atau hakim dalam perkara pidana. Dua, dalil dari Al-Quran. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang kepemimpinan wanita, ulama yang menolak kepemimpinan perempuan berpegang pada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kepemimpinan lebih sesuai bagi laki-laki. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan Allah telah karena Allah telah melebihkan sebagai mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Mereka menafsirkan ayat ini sebagai dalil bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab utama laki-laki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para lelaki mempunyai derajat lebih tinggi daripada wanita. Menurut mereka ini menunjukkan bahwa dalam struktur kepemimpinan laki-laki lebih utama. Next. Kemudian pendapat kami sebagai kelompok tentang wanita sebagai kelompok. Pendapat kami tentang wanita sebagai pemimpin yaitu mendukung karena tentang adanya pembatasan gender, atau bisa disebut dengan pernyataan baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi sangat bisa untuk wanita dijadikan sebagai pemimpin asalkan wanita tersebut memenuhi semua aspek yang mendukung untuk menjadi pemimpin. Pendapat ini didasarkan pada dalil Al-Quran, sejarah Islam,
dan konteks sosial yang berkembang. Dalil dari Al-Quran, kisah Ratu Bilqis surah An-Naml ayat 20 Quran. Ratu Bilqis disebut sebagai pemimpin yang bijaksana, demokratis, dan berhasil memimpin rakyat dengan baik. Allah tidak mengacam kepemimpinannya, bahkan Nabi Sulaiman menerima kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin yang sukses. Kemudian, ayat tentang kesetaraan dalam amal dan kepemimpinan. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dalam masyarakat, termasuk dalam kepemimpinan. Next, please. Dari Lanjut Pak, sebagai kesimpulan. kesimpulannya, pemimpin adalah orang-orang yang saya hormat dan tidak resmi, non atau non formal. Pemimpin sesuai diangkat atas dasar surat keputusan resmi dan mempengaruhi lain itu bertindak seperti yang diharapkan efektif dan efisien. Kemudian konsep kepemimpinan dalam Islam adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang didasari atas nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dalam Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia. Manusia di, diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas merealisasikan misi yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalannya. Sabda Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Ketiga, pandangan ulama terhadap wanita sebagai pemimpin terbagi menjadi dua kelompok. Utama, ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang. Perbedaan ini didasarkan pada penafsiran terhadap dalil Al-Quran, hadis, serta pertimbangan sosial dan budaya. Saat ini banyak negara saat ini banyak negara Muslim menunjukkan bahwa pandangan ini semakin berkembang dan diterima dalam konteks modern. Terima kasih.